Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah matematika diskrit hari ini, kita masuk ke materi logika bagian ketiga. Nah, kalau kemarin sebelumnya untuk logika kita sudah membahas tentang pernyataan. Ada yang namanya pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, dan juga pernyataan majemuk bersusun. Sekarang kita masuk ke penarikan kesimpulannya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam logika. Kita akan membahasnya satu-satu. Nah, yang pertama, aturan penarikan kesimpulan ini ada beberapa metode atau kita sebut juga dengan inferensi. Jadi di sini ada 8 metode yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita sebut dengan modus ponens. Nah, kalau modus ponens ini untuk simboliknya P implikasi Q, premis keduanya P, kesimpulannya di sini adalah nilai Q. Kalau kita buat dalam bentuk soal cerita, misalkan jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilang genap. Premis keduanya 20 habis dibagi 2. Berarti kesimpulannya 20 adalah bilang genap. Nah, kalau kita cobakan untuk soal yang sederhana, P implikasi Q, P kesimpulannya Q. Jika Anita pergi ke pasar, maka ia akan membeli sayur. Premis keduanya, Anita pergi ke pasar. Berarti kesimpulannya dia membeli sayur. Kurang lebih seperti itu ya untuk modus ponens. Nah, kita lanjut ke metode kedua, yaitu modus tollens. Jadi kalau modus tollens ini rumusnya P implikasi Q negasi Q, kesimpulannya di sini adalah negasi P untuk modus tollens. Kalau kita buatkan ke dalam soal, jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 2 bernilai ganjil. Premis keduanya negasi ya, berarti kebalikan dari Q, N pangkat 2 bernilai genap. Jadi kesimpulannya N bukan bilangan ganjil. Nah, kalau kita cobakan ke soal yang lebih mudah dipahami ya, seperti yang tadi, jika Anita pergi ke pasar, maka ia membeli sayur. Anita tidak membeli sayur, artinya kesimpulannya Anita tidak ke pasar. Kurang lebih seperti itu untuk modus tollens. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, untuk metode silogisme disjungsi itu ada 2. Karena di sini disjungsi artinya di sini ada kata hubung atau. Nah, kalau di sini kita lihat rumusnya P atau Q, premis keduanya negasi P, kesimpulannya di situ adalah Q. Sedangkan di sini P atau Q negasi Q berarti kesimpulannya adalah P. Jadi di sini nilainya bisa P atau bisa Q ya. Nah, kalau kita lihat contohnya yang ini, kerusakan terjadi bisa pada busi atau platina. P-nya busi atau platina. Kalau premis keduanya tidak pada busi, berarti kesimpulannya kerusakannya ada pada platina. Nah, contoh yang lain, ia belajar matematika diskrit, P-nya atau bahasa Inggris, Q-nya. Premis keduanya, dia tidak belajar bahasa Inggris, artinya dia belajar matematika diskrit. Jadi kalau silogisme itu nilainya bisa Q, bisa P, tergantung dari premis keduanya. Nah, kita lanjut ke metode yang keempat, silogisme hipotesis. Nah, kalau silogisme hipotesis, rumusnya di sini P implikasi Q, premis keduanya Q implikasi R, kesimpulannya adalah P implikasi R. Kalau kita coba lihat ke contohnya, jika saya belajar dengan giat, P-nya, maka saya lulus ujian, Q-nya. Premis keduanya Q maka R, jika saya lulus ujian, R-nya, maka saya cepat menjadi sarjana. Kesimpulannya di sini adalah P implikasi R. Jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menjadi sarjana. Jadi kalau silogisme seperti ini rumusnya, silogisme hipotesis. Nah, kita lanjut ke yang kelima, itu dinamakan simplikasi. Jadi simplikasi ini adalah penyederhanaan konjungtif atau konjungsi gitu ya. Di sini dia menggunakan kata hubung dan. Jadi sama seperti silogisme disjungsi tadi, nilainya bisa P, bisa nilainya Q. Jadi dipilih salah satu. Kalau kita lihat contohnya, Lina menguasai bahasa basic dan Pascal. Kesimpulannya, Lina bisa menguasai bahasa basic atau Lina bisa menguasai bahasa Pascal. Jadi bisa nilainya P atau bisa nilainya Q untuk simplikasi. Nah, kita masuk ke yang keenam, yaitu penjumlahan. Kalau penjumlahan, berarti ini kita tambahkan keterangan untuk pernyataannya. Nah, di sini premisnya cuma satu, P. Kesimpulannya bisa kita tambahkan nilai Q, atau kalau misalnya di sini Q, bisa kita tambahkan nilai P. Kita lihat contohnya untuk penjumlahan. Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini,
Ini garisnya agak ke bawah ya. Kesimpulannya, Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Jadi di sini bisa kita berikan penambahan untuk nilai P atau nilai Q-nya. Di sini nilai P contohnya Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit atau kita tambahkan nilai Q-nya mengulang kuliah algoritma. Nah, kita masuk ke yang ketujuh yaitu konjungsi. Nah, kalau konjungsi ini nanti kesimpulannya seperti ditambahkan penghubung dan P, premis keduanya Q, berarti kesimpulannya P dan Q. Kita lihat contohnya di sini. Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma. Jadi di sini kesimpulannya P dan Q ya. Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit dan mengulang algoritma. Seperti itu. Jadi di sini P premisnya, premis keduanya Q, kesimpulannya di sini P dan seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang ke-8, itu namanya metode dilema. Nah, untuk dilema ini seperti ini rumusnya: P atau Q, P implikasi R, Q implikasi R, kesimpulannya di sini adalah R. Jadi dipahami dan juga dihafal penyederhanaannya ya untuk semua metodenya. Kalau dilema seperti ini, ada 3 pernyataannya, P atau Q, P implikasi R, Q implikasi R, kesimpulannya di sini adalah R. Kita lihat contohnya, nanti siang Putra mengajak Rani nonton atau mengajak Rani makan siang di restoran Padang. Berarti di sini P mengajak nonton atau Q mengajak makan siang. P implikasi R. Jika dia mengajak nonton Rani, maka Rani senang. Q maka R, jika dia mengajak makan, Rani juga senang. Kesimpulannya di sini adalah nanti siang Rani akan senang. Kesimpulannya tadi sama dengan R. Nah, seperti itu ya kurang lebih untuk penarikan kesimpulannya. Jadi tadi ada 8 metodenya, diusahakan dipelajari dan dipahami. Nah, kita masuk ke contoh analisa kasus ya. Analisa kasus di bawah ini dan coba jawab. Nah, misalnya soalnya seperti ini. Pada suatu hari Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah mengingat-ingat, ada beberapa fakta yang sudah dikumpulkan dan sudah dipastikan kebenarannya. Nah, di sini fakta pertamanya, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Jadi, kita akan mencari di mana letak kacamatanya. Pernyataan kedua, saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Yang ketiga, jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pasti kacamata sudah kuletakkan di meja tamu. Yang keempat, saya tidak melihat kacamataku pada sarapan pagi. Yang kelima, jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamata kuletakkan di meja samping ranjang. Yang ketujuh, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Nah, berdasarkan fakta di atas, tentukan di mana letak kacamata Anda. Nah, jadi kita akan berusaha untuk mencari berdasarkan fakta-fakta yang sudah ditemukan ini ya. Yang pertama langkahnya, kita perkenalkan dulu semua pernyataannya berupa simbolik. Misal, jika kacamataku ada di meja dapur, ini kita anggap nilai untuk P, maka pasti aku sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Berarti sarapan pagi kita nyatakan sebagai Q. Saya membaca koran di ruang tamu. Nah, ruang tamu ini belum kita perkenalkan. Berarti kita perkenalkan dulu sebagai R atau membacanya di dapur. Nah, kita coba ya bahas untuk soal yang ini. Nah, jadi kita perkenalkan dulu satu-satu. Kita anggap nilai P yaitu kacamata ada di meja dapur. Nah, premis kedua, kita anggap nilainya Q ya. Misalkan ini hurufnya huruf kecil ya. Nah, Q berarti kita perkenalkan, maka aku pasti melihatnya ketika sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini kita nyatakan sebagai Q. Terus yang pernyataan selanjutnya, saya membaca koran di ruang tamu. Nah, membaca koran di ruang tamu ini belum kita perkenalkan ya. Berarti kita anggap ini nilai untuk S. Kita lihat lagi, atau membacanya di dapur. Membacanya di dapur juga belum kita perkenalkan. Berarti kita jadikan ini PQR ini ya. R, ini S. Membacanya di dapur. Nah, terus RST, kita anggap ini nilai T. Jika saya membaca koran di ruang tamu, jadi kita sudah perkenalkan, yaitu di R ya. Berarti ini tidak kita perkenalkan lagi, maka pasti kacamata aku letakkan di meja tamu. Berarti meja tamu belum kita perkenalkan. Berarti T sama dengan
kacamata kuletakkan di meja tamu. U lagi ya. U-nya saya tidak melihat kacamataku pada sarapan pagi. Sarapan pagi tadi sudah kita perkenalkan, yaitu ada di Ki. Berarti kita lanjut ke yang E. Jika saya membaca buku di ranjang, berarti yang U kita perkenalkan, yaitu saya membaca buku di ranjang ya. U, V. Nah, supaya nggak sama ya bentuk U dan V ini, kita anggap aja nilai W ya, supaya dia membedakannya. Maka kacamata kuletakkan di meja samping ranjang. Di samping ranjang belum ada kita perkenalkan, berarti ini untuk nilai W-nya. Terus, jika saya membaca koran di dapur, membaca koran di dapur sudah kita perkenalkan tadi yang di S ya, membaca koran di dapur. Nah, terus kacamata ada di meja dapur. Meja dapur juga sudah kita perkenalkan di P. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini notasinya, berarti kita rubah lagi ke dalam bentuk simboliknya. Jadi kalau simboliknya itu, kalau dia jika maka, berarti implikasi ya. Nah, kita lihat di sini pernyataannya. Yang A, kacamataku ada di meja dapur. Meja dapur tadi P ya. P, implikasi, maka pasti sudah melihatnya sarapan pagi. Sarapan pagi adalah nilainya Q tadi. Oke. Yang kedua, saya membaca koran di ruang tamu. Ruang tamu tadi sudah kita perkenalkan, notasinya adalah R, atau di sini ada kata hubung atau membacanya di dapur. Di dapur saya sudah perkenalkan tadi adalah nilai S. Nah, terus kita lanjut yang ke C. Jika saya membaca koran di ruang tamu tadi sudah kita perkenalkan, yaitu di L, maka pastilah kacamata kuletakkan di meja tamu. Meja tamu tadi sudah kita perkenalkan adalah T ya, implikasi T. Kita lihat yang D, pernyataannya. Saya tidak melihat kacamataku pada sarapan pagi. Tidak melihat kacamata pada sarapan pagi. Sarapan pagi tadi kita udah perkenalkan. Ada di sarapan pagi di Ki. Berarti ini adalah negasi. Nah, yang D udah. Yang E lagi ya. Yang E, jika saya membaca buku di ranjang tadi adalah nilai U, implikasi, maka kacamata kuletakkan di meja samping ranjang. Meja samping ranjang adalah nilai W. Udah? Terus kita ambil nilai F. F adalah jika saya membaca koran di dapur tadi sudah kita perkenalkan, yaitu di S, maka kacamata ada di meja dapur. Implikasi, maka kacamata ada di meja dapur. Meja dapur adalah P. Nah, jadi kalau kita buat notasinya, kurang lebih seperti ini ya. Simboliknya, P implikasi Q, Q, R atau S, R implikasi T, negasi Q, U implikasi W, S implikasi P. Nah, kita coba mencari kacamatanya berdasarkan metode penarikan kesimpulan tadi. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya. Nah, yang di sini aturan pertama P implikasi Q. Jadi kalau dia P implikasi Q ini, lihat di A sampai F ini mana yang ada nilai P atau nilai Q-nya yang bisa kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya. Nah, ternyata di sini ada negasi Q. Berarti kalau kita buat di sini negasi Q ya. Ini kita hapus. Nah, kalau kita ambil negasi Q, maka kesimpulannya di sini konklusinya P implikasi Q, negasi Q, modus tolen tadi ya. Anita pergi ke pasar, maka ia akan membeli sayur. Anita tidak membeli sayur, artinya dia tidak ke pasar. Bisa kita pakai yang modus tolen tadi. Berarti di sini negasi P, atau kita sebut juga dengan modus tolen tadi ya, modus tolen. Nah, makanya harus dipelajari juga dan dihafal kalau bisa ya untuk nilai aturannya. Nah, langkah kedua kan sudah dapat nih nilainya negasi P tadi ya. Jadi negasi P ini hasilnya ya, negasi P hasilnya. Berarti ini udah kita pakai, ini juga udah kita pakai. Nah, hasilnya di sini negasi P. Mana di sini yang ada nilai P-nya. Yang ada nilai P-nya itu ada di nilai F ini ya. S implikasi P. S implikasi P. Berarti di sini bisa kita ambil yang nilai negasi P-nya. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat ini S implikasi P, negasi P, ini masih sama kayak yang tadi ya. Maka kesimpulannya adalah modus tolen juga. Karena kurang lebihnya sama, berarti hasilnya ini adalah negasi S.
Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau udah dapat ini masih modus tolen ya. Yang langkah selanjutnya nilainya negasi S. Kita lihat di sini mana yang ada di antara ini udah kita pakai tadi, ini udah juga. Berarti selain dari yang tadi, mana yang ada nilai S-nya. Nah, ada dapat di sini R disjungsi S atau R atau S gitu ya. Berarti di sini bisa kita pakai R atau S. Terus nilai premis keduanya negasi S, berarti kesimpulannya di sini adalah silogisme disjungsi ya. Karena kalau di silogisme disjungsi, tadi kan dia menggunakan kata hubung atau ya. Kalau silogisme disjungsi tadi, R atau S, negasi S, maka hasilnya adalah R. Gitu ya, hasilnya adalah R. Kalau misalnya kita lihat lagi yang tadi, silogisme disjungsi di nomor 3, nih, P atau Q, negasi P berarti hasilnya adalah Q. R atau S, negasi S, hasilnya berarti hasilnya adalah, kalau sudah, ini adalah silogisme dis. Nah, hasilnya yang terakhir adalah R. Nah, kita lihat dari sini, mana yang ada nilai R-nya. Tadi yang A udah, yang B udah, D udah, sama S udah. Berarti tinggal B sama nilai E ya. Nah, hasil akhirnya adalah nilai R. Berarti di antara sini yang mana yang belum kita pakai adalah nilai yang C ya. R implikasi T. Berarti yang D, R implikasi T. R implikasi T. Ini simbolnya sebenarnya harus kecil ya, tapi karena nilai awal selalu besar, jadi nanti disesuaikan aja di kertasnya ya. R implikasi T, nilainya R. Berarti di sini hasilnya adalah T ya. Kenapa T? Ini menggunakan rumus nilainya adalah, nah, jadi ini adalah modus. Nah, kalau kita lihat tadi ya, yang ponen tadi, jika Anita pergi ke pasar, maka ia membeli sayur tadi. Anita pergi ke pasar, maka kesimpulannya Anita membeli sayur. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah rumus untuk modus ponen. Nah, hasil terakhir dapat nilainya T. Nah, kita lihat dari simbolik tadi, mana yang ada mengandung nilai T. Yang A udah kita pakai, B udah, C udah, D udah, S udah. Nah, tinggal di sini U implikasi W. Nah, karena di sini nilai akhirnya adalah T ya, berarti pencarian kita sudah berakhir karena udah nggak ada lagi. Karena yang tersisa tadi adalah U implikasi W. Berarti hasilnya adalah nilai T ya. Nah, kita lihat T ini tadi di mana? T ini ternyata adalah kacamata ada di meja tamu. Jadi seperti itu ya cara penarikan kesimpulannya. Berarti di sini kesimpulannya letak kacamata itu ada di meja tamu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sekian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.